teman-teman, balik lagi dengan Langit Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga keluarga kalian selalu sehat lahir batin, amin. Pada kesempatan kali ini, Langit Film akan merangkum sebuah film survival yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Paul Kornoy, di mana Paul Kornoy terjebak dalam sebuah peti yang terkubur di dalam tanah. Bagaimana keseruan, ketegangan, dan kesesak napasan dalam film ini yang dapat membuat kita sesak napas melebihi ditinggal sama si Kokom. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja filmnya. Iya, Film dimulai dengan scene yang sangat gelap gulita bagaikan hidup kalian anu poek coba lembeng. Lalu terlihat seseorang yang menghidupkan korek api yang tentu saja itu adalah Paul Kornoy. Paul baru saja tersadar dari pingsannya dengan keadaan mulut yang dibungkam dan tangan yang diikat di sebuah peti yang sangat sempit. Paul yang pastinya sangat ketakutan langsung membuka kain pada mulutnya lalu teriak meminta tolong. Dan saat itu pula, Paul pun sadar bahwa dirinya sedang berada di dalam sebuah peti yang dikubur di dalam tanah. Paul pun mencoba membuka tali yang mengikat tangannya dengan sebuah paku yang terdapat pada peti itu. Kemudian, Paul mencoba membuka peti itu dengan cara didorong menggunakan kakinya, namun tentu saja Paul tak sanggup karena peti itu pastinya sudah tertimbun dengan tanah. Lalu ada sebuah cahaya dan suara yang berasal dari sebuah handphone. Paul pun dengan susah payah mencoba mengambil handphone itu. Namun handphone itu disetting dengan bahasa Arab yang membuat Paul tidak mengerti dengan bahasa itu. Paul pun mencari nomor keselamatan di dompetnya, namun sudah tidak ada apa-apa pada dompetnya tersebut. Kemudian, Paul pun mencoba menelepon 911 dan menjelaskan keadaan dia sekarang. Dan ternyata, Paul adalah seorang kontraktor dari Amerika yang bekerja untuk CRT yang sedang bertugas di daerah berkonflik yaitu Irak. Paul pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata, Paul dan kelompoknya diserang seseorang di Bakubah. Kemudian, Paul pun menutup telepon 911 dan langsung menelepon nomor rumah istrinya yang bernama Linda. Namun, sayang Linda tidak sedang ada di rumah dan Paul pun hanya bisa meninggalkan pesan darurat saja. Lalu, Paul menelepon FBI dan Paul pun menjelaskan kembali keadaan dia sekarang. Namun, telepon pun terputus dikarenakan tidak adanya sinyal. Tak lama kemudian, sinyal pun kembali muncul dan Paul pun mendapatkan telepon dari seseorang yang memasukkan Paul ke dalam peti. Orang yang menelepon Paul itu pun meminta uang tebusan tepat pada jam 9 malam jika Paul ingin bebas dari sana. Kemudian, Paul pun langsung menelepon Linda, yakni teman istrinya Paul, untuk meminta bantuan dan menyuruhnya untuk mencarikan nomor jabatan negara atau semacam pemerintah gitulah. Tapi dengan tolilnya, si Linda menolak karena dia akan pergi ke sebuah kafe, katanya. Paul yang sangat amat kesal pun langsung marah dan mengata-ngatai Linda. Setelah Paul kembali tenang, Paul pun mencoba menyuruh Dinda kembali untuk mencarikannya nomor pemerintah dan meminta maaf. Akhirnya, Dinda pun mau dan memberikan sebuah nomor aparat negara yang diminta Paul. Paul yang langsung menelepon aparat negara itu pun malah kembali mendapatkan telepon dari penjahat tadi yang menyuruh Paul untuk membuat sebuah video tebusan sambil membaca surat yang penjahat itu sudah tinggalkan di dekat kakinya. Kemudian, Paul tak langsung menuruti kemauan penjahat dan malah menelepon ibunya hanya sekedar untuk menanyakan kabarnya saja. Terlihat Paul sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya. Penjahat itu pun menelepon kembali Paul dan meminta segera Paul mengirimkan video itu. Dengan terpaksa, Paul pun membuat video tebusan dan langsung mengirimnya kepada penjahat itu.
Situasi pun bertambah tegang dan Paku ciweh dengan adanya ular yang keluar dari celananya Paul. Dengan perlahan, Paul pun mencoba untuk membakar ular itu, namun ular itu berhasil kabur melewati lubang kecil pada peti itu. Dan api yang Paul nyalakan hampir saja membakar isi peti tersebut, namun untungnya Paul dengan cepat mengatasi api itu. Paul pun coba-coba untuk mengubah settingan bahasa pada HP itu dan berhasil. Namun saat itu juga Paul mendapatkan kiriman video yang dimana teman satu timnya sedang disekap oleh para penjahat. Dan teman Paul itu pun dibunuh dengan cara ditembak tepat pada kepalanya. Anjay, headshot. Paul yang melihat video itu pun sontak kaget dan langsung mual dan muntah dan merasa lemas. Ripuh pokoknya mah. Paul yang terlihat sudah pasrah, terlihat ingin bunuh diri dengan pisau, namun tiba-tiba suara yang berasal dari atas yang disangka bom membuat Paul kaget, dan akibat ledakan yang ditimbulkan, peti itu pun sedikit rusak dan membuat tanah mulai masuk ke dalam. Tapi Paul masih berhasil menutup lubang dan menahan tanah yang masuk dengan sebuah kain. Lah dicocokkan istilah nama megenan. Paul yang mencoba menelepon CRT atau atasannya malah mendapat berita buruk, yaitu Paul telah dipecat dari CRT dikarenakan Paul diduga mempunyai hubungan dengan salah satu karyawan CRT. Oleh karena itu, CRT pun merasa tidak punya tanggung jawab untuk keselamatan Paul karena Paul memang sudah dipecat sebelumnya. Paul pun semakin putus asa. Dalam keputusasaannya, Paul pun membuat sebuah video wasiat untuk istri dan anak-anaknya. Aduh, kayak nalang saja di si mamang Paul mah, euy. Setelah membuat video wasiat, Paul pun kembali ditelepon oleh penjahat yang menyuruh Paul membuat video dengan memotong jarinya dikarenakan uang yang penjahat itu inginkan tidak kunjung datang. Paul pun dengan rasa was-was terpararugu rasa memberanikan diri untuk memotong jarinya sendiri. Paul pun menjerit kesakitan. Linu euy. Paul yang sedang menahan rasa sakit itu pun melihat sebercak cahaya dari peti yang sepertinya akan dibuka. Paul pun merasa tenang dan lega, namun sayang itu hanyalah halusinasi Paul saja. Ya, selamat Anda kena prank, kameranya di situ. Bercanda teh keterlaluan. Di saat tanah yang mulai memenuhi peti, Paul pun mendapatkan telepon dari tim penyelamat yang mengabari bahwasanya tim penyelamat sudah tepat berada di atas Paul dan sedang mulai menggali tanah untuk menyelamatkan Paul dari dalam peti. Namun tolil 1000 tolil, tim penyelamat itu pun menggali di tempat lain yang bukan tempat Paul berada, dan Paul pun harus mati terkubur di dalam tanah. Double kill si Paul kena prank tah. Aduh, nalang sapisan jadi maneh memang Paul. Dan film Burned pun naon eta nyebutnya nya. Dan film Burned pun telah berakhir. Sangat mengundang emosi sekali ya bun endingnya. Langit film kira memang Paul akan selamat, taunya kena prank 2 kali dong, double kill tuh. Dan ya, inti dari film ini adalah Paul Kornoy yang sedang bertugas sebagai kontraktor harus mengalami hal buruk saat bertugas di daerah yang berkonflik, yaitu di negara Irak. Saat Paul dan kelompoknya sedang berada di Irak, mereka pun tertangkap oleh orang jahat di sana. Paul yang dimasukkan ke dalam peti dan dikubur di dalam tanah harus mengalami mimpi buruk coy. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin segitu saja untuk rangkuman film kali ini. Jika kalian suka sama channel ini, kalian bisa klik tombol subrek supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan terima kasih and see you next video. Bye bye.